Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Berjumpa lagi dengan channel Zona Pertanian. Kali ini kita akan belajar cara penyemaian bawang merah dari biji ya teman-teman. Di sini kita akan belajar penyemaian dengan dua cara, yaitu dengan cara ditabur dan juga dengan cara menggunakan media tanam. Di sini media tanamnya kita menggunakan tray ya teman-teman. Seperti ini media tanamnya. Seperti apa cara penyemaiannya? Tetap simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sebelum dilakukan penyemaian benih bawang merah dari biji, dilakukan perlakuan benih dengan cara perendaman dengan air kelapa ya teman-teman. Apakah bisa direndam dengan air biasa? Tentu bisa ya teman-teman. Namun air kelapa ini sendiri memiliki kelebihan, yaitu membuat benih bawang merah lebih cepat tumbuh ya teman-teman. Kalau biasanya direndam dengan air biasa, kurang lebih membutuhkan waktu yang sedikit lama, yaitu 5-7 hari baru mulai tumbuh. Namun kalau dilakukan perendaman dengan air kelapa, biasanya 3-4 hari sudah mulai tumbuh. Dan untuk perendamannya sendiri cukup 1 jam saja. Kemudian setelah itu benih bawang merah biji ini sendiri kita taburi atau kita campur dengan fungisida antrakol. Fungsinya sendiri yaitu untuk meminimalisir serangan patogen jamur dan penyakit lainnya ya teman-teman. Dan untuk benih bawang merahnya sendiri di sini kita menggunakan Sunren F1 dari Panah Merah ya teman-teman. Setelah perlakuan benih, kita siapkan media tanamnya. Media tanamnya ndamel napa mawon, Pak? Tanah merah 1, pupuk kandang 1, pupuk put 1. Tanah biasa Tanah biasa 1. Terus Tarung, pupuk kandang. pupuk kandang 1 tarung, pupuk putnya 1 tarung. Berarti perbandingannya 1-1-1 nggih. Ini 1 lubang saya. Jadi untuk media tanamnya sendiri di sini kita menggunakan tanah, campuran tanah, kokopit dan juga pupuk kandang ya teman-teman, dengan perbandingan 1:1. Jika tidak ada kokopit bisa diganti dengan sekam padi ya teman-teman. Kemudian untuk per lubang media tanamnya diberikan 2-3 benih bawang merah dari biji ya teman-teman. Kelebihan dari tray sendiri dibandingkan dengan sebar semai, yaitu dia tidak mudah stres ya teman-teman saat dilakukan proses pindah tanam dibandingkan dengan di bedengan, sehingga memberikan tingkat presentase hidup dari benih bawang merahnya sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang sistem sebar semai di bedengan ya teman-teman. Dan juga tingkat pertumbuhannya jauh lebih cepat jika menggunakan media tanam tray. Karena kenapa? Tanaman tidak memerlukan lagi proses adaptasi terhadap lingkungan baru ketika baru pindah tanam. Namun kekurangannya sendiri mungkin ada di biaya ya teman-teman. Kemudian setelah selesai penyemaian pada media tray, kita lakukan penutupan lagi dengan media tanah. Media tanahnya sendiri kita menggunakan campuran kokopit, kemudian tanah dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Dan kokopitnya sendiri bisa diganti dengan sekam padi bakar ya teman-teman.
Dan oh ya, satu lagi, media tanah ini sebelumnya sudah dicampur dengan obat tanah ya teman-teman. Obat tanah itu sejenis furadan dan sebagainya ya teman-teman. Bisa memakai furadan, regen. Tujuannya yaitu untuk menghindari serangga. Tanaman bawang merah ini diserang serangga ya teman-teman, dan hama lainnya. Kemudian lanjut proses semai dengan sistem sebar ya teman-teman. Caranya seperti ini. Dilakukan penyebaran secara merata dan diusahakan jangan sampai ada benih bawang merah yang bertumpuk ya teman-teman. Lalu untuk kebutuhan benihnya sendiri, untuk bedengan dengan ukuran 130 cm kali 8 meter, ini memerlukan benih sebanyak 1 ons ya teman-teman. Atau ukuran bedengan bisa dibuat 1 kali 12 meter dengan kebutuhan benih bawang merah dari biji ini sebanyak 1 ons, dimana per setengah kilo benih bawang merah ini sendiri kurang lebih 48.000 benih ya teman-teman. Jadi per setengah kilonya itu kurang lebih terdapat 48.000 benih. Dan untuk kebutuhan jika pindah tanam per 1 meter persegi membutuhkan 42 lubang ya teman-teman, dengan ukuran jarak tanam 12 cm kali 16 cm, dengan diberikan per lubangnya kurang lebih 1-2 benih bawang merah dari biji. Atau untuk ukuran 1 hektar luas tanah bisa memerlukan benih bawang merah kurang lebih 2,5 kilo atau 48.000 dikalikan 5, yaitu totalnya 240.000 benih bawang merah. Atau bisa juga perbandingannya dengan obat tanah sama antrakol. benih bawang merah yang dari umbi ya teman-teman. Jika teman-teman biasa tanam bawang merah yang dari umbi, jika habisnya itu 3 kuintal, jika teman-teman ingin tanam bawang merah yang dari biji ini, perbandingannya 3 kuintal umbi dengan setengah kilo bawang merah dari biji. Dan untuk usia pindah tanamnya sendiri setelah semai, kurang lebih 35 hari setelah semai ya teman-teman. Mungkin ini ya salah satu kekurangan dari bawang merah yang dari biji. Mungkin kelemahannya dari segi waktu relatif lebih lama ya teman-teman, karena harus dilakukan penyemaian terlebih dahulu kurang lebih 35 hari. Jadi sedikit 1 bulan lebih lama dibandingkan jika tanam bawang merah dari umbi. Namun kelebihan dari bawang merah dari biji ini sendiri yaitu dia lebih tahan terhadap penyakit ya teman-teman, relatif lebih tahan terhadap penyakit maupun serangan hama. Serta potensi hasilnya sendiri jauh lebih banyak hasilnya bawang merah yang dari biji daripada bawang merah dari umbi. Selain itu, keuntungan yang lain yaitu benih bawang merah yang dari biji sendiri harganya tentunya lebih terjangkau ya teman-teman, dibandingkan kita membeli bibit atau benih bawang merah yang dari umbi. Dan inilah benih bawang merah dari biji yang berusia kurang lebih 1 minggu setelah semai. Ini bisa dilakukan penyiraman secara berkala ya teman-teman, untuk menjaga kelembapan dari tanahnya. Dan setelah usia 7 hari bisa dilakukan pemupukan melalui kocor ya teman-teman. Ketika penyiraman bisa dilakukan pemupukan sekaligus, namun jangan terlalu banyak ya teman-teman.
Cukup 1 sendok saja untuk 10 liter air. Bisa memakai pupuk KNO merah atau NPK 1616 dengan dosis 1 sendok per 10 liter air. Dan mungkin cukup sekian ya teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan mohon bantuannya ya teman-teman untuk diramaikan channelnya dengan cara di like, komen, subscribe, dan di share agar channel YouTube-nya lebih berkembang lagi, agar kami lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Dan dari saya akhiri. Salam sukses buat pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.